Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Alkitab Firman yang hidup. Bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 33 ayat yang ke-9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudaraku, Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah buku di atas segala buku. Firman Tuhan yang hidup untuk manusia, yang berlaku untuk segala zaman. Jadi isi Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri yang penuh kuasa, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku, mengapa Alkitab disebut firman Tuhan yang hidup? Karena daripadanya kita dapat mendapatkan makanan dan minuman rohani. Banyak orang berpikir bahwa roti adalah satu-satunya yang dibutuhkan untuk bisa hidup. Memang benar, makanan jasmani diperlukan agar kita dapat bertahan hidup. Namun ada hal lain yang diperlukan untuk membuat hidup kita lebih dari sekedar bertahan hidup, saudaraku. Sebab ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat keempat. Saudara, untuk memiliki kebahagiaan, kemenangan, dan kelimpahan yang sejati, tidak bisa sekedar bertahan hidup. Yang kita butuhkan adalah firman Tuhan. Karena itu, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 2. Saudara, bayi yang baru lahir tidak dapat hidup tanpa susu. Begitu pula hidup kita tidak dapat hidup, tidak akan dapat bertahan tanpa air susu murni, yaitu dari firman Tuhan. Seperti kita butuh makanan agar tubuh jasmani dapat bertahan hidup, maka adalah sebuah realitas tak terelakkan bahwa untuk dapat benar-benar hidup, kita membutuhkan firman Tuhan. Kunci mengalami kebahagiaan, sukacita, dan sejahtera yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Alkitab. Dengan kata lain, hati manusia hanya dapat dipuaskan dengan firman Tuhan saja. Juga kedewasaan rohani setiap orang percaya harus dapat bertambah-tambah, saudara, dan menjadi kuat. Karena kita mendengar dan membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sungguh bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Karena itu, biarlah setiap kita setiap hari boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya, supaya kita dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan di dalam segala hal kehidupan kita, saudaraku. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Karena itu, ketika kita dipenuhi firman Tuhan, maka kita akan kuat di dalamnya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Matius 24 ayat 35. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan kami percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap hari penuhi kami dengan firman Tuhan, sehingga kami tidak berjalan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.